Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya peserta didik SMP Al-Azhar Mandiri Palu yang masih berada di rumah. Jadi tidak usah kemana-mana, di rumah saja. Tunggu penjelasan dari Serpetra masalah pembelajaran online ya. Sebelumnya kan tadi karena masalah jaringan, jadi sekolah berinisiatif untuk membuatkan video offline buat kalian adik-adik di rumah supaya bisa dibuka kapan saja tanpa ada jaringan masalah streaming ya. Kemudian apa ya? Jadi langsung saja ya. Jadi diperhatikan baik-baik ya, diperhatikan baik-baik penjelasan dari Serpetra masalah pembelajaran online ala SMP Al-Azhar Mandiri Palu. Diperhatikan dan dicermati baik-baik. Kalau sudah punya username, jadi boleh langsung dipraktekkan di rumah. Ya, bagaimana cara membukanya dari awalnya sampai mengirim tugas sampai dengan fitur-fitur yang terdapat di dalam e-learning SMP Al-Azhar Mandiri Palu. Oke, langsung saja kita menuju ke Serpetra untuk penjelasan tentang pembelajaran online ala SMP Al-Azhar Mandiri Palu. Serpetra, silahkan. Baik, terima kasih sekali. Nah, ini kita akan masuk ke pembelajaran online ya. Jadi halaman depannya tampilannya seperti ini. Welcome to e-learning. Jadi kalian akan dimunculkan gambar seperti ini. Silakan pilih sesuai dengan kelasnya kalian masing-masing. Ya, jadi kelas 7 yang ini kelas 8 dan yang ini kelas 9. Silakan diklik sesuai dengan kelas kalian masing-masing. Oke, sebagai contoh kita akan klik yang kelas 7. Baik, ini tampilan awal dari halaman login untuk e-learning ya. Jadi di sini akan ada nama pengguna dan password. Kalian harus isi nama pengguna ini dengan NIS dari kalian ya, nomor induk siswa yang terdaftar di SMP Al-Azhar Mandiri Palu. Dan passwordnya itu isi dengan password yang setelah diberikan kepada kalian masing-masing. Oke, sebagai contoh, saya akan pakai nama penggunanya dengan NIS 4009. Oke, ini passwordnya yang sudah dikasih tahu ke kalian ya. Jadi passwordnya rahasia, tidak kelihatan. Kalau sudah diisi nama pengguna, sudah diisi password, silakan masuk. Nah, setelah masuk, inilah tampilan awal dari dashboard atau site home ya, pembelajaran e-learning kalian. Nah, perhatikan di sebelah kiri sini, di sini adalah daftar mata pelajaran yang ada di kelas kalian. Nah, misalnya kita scroll ke bawah, maka ini ya, jadi sekitar ada 10 mata pelajaran dari prakarya sampai ke PKN. Jadi yang perlu diingat adalah silakan diakses sesuai dengan jadwalnya kalian masing-masing. Ya, kalau hari ini jadwalnya IPS, jangan akses matematika ya. Jadi akses sesuai dengan jadwal yang akan diberikan kepada kalian. Misalnya kalian salah pencet atau bingung mau bagaimana, silakan kembali saja klik ke dashboard atau site home, maka kalian akan kembali ke halaman awal seperti ini. Baik, kita lanjut ke mengakses mata pelajaran. Misalnya hari ini kita akan belajar IPS, maka silakan klik pada mata pelajaran IPS. Nah, sepertinya tampilannya, ini tampilan mata pelajaran IPS ya. Ini ada judulnya. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada isinya ya, ada konten dari mata pelajaran IPS ini. Jadi ada 5 di sini. Jadi ini gurunya kalian yang input ya. Nah, saya akan jelaskan nanti satu-satu. Tapi untuk informasi, nah untuk yang announcement, ini artinya pengumuman. Berarti semua pengumuman yang dari guru kalian atau pemberitahuan akan muncul di sini kalau kalian klik ya. Nah, yang di bawah ini adalah berhubungan dengan buku. Tadi di sesi sebelumnya ada yang bertanya bagaimana dengan bukunya, sedangkan kita tidak ke sekolah. Nah, karena kita belajarnya online, maka bukunya juga online. Jadi guru kalian sudah siapkan ya, masing-masing ada di dalam mata pelajarannya masing-masing. Ini buku online, buku e-book ya, elektronik buku. Kalian bisa akses.
Nah, yang ini ada tanda sama seperti announcement ya. Nah, tapi ini adalah forum atau diskusi. Artinya ketika kalian mengklik ini, kalian akan ditujukan ke diskusi tentang satu topik masalah yang sudah disediakan oleh guru kalian. Ya, ini masalahnya wilayah Sulawesi Tengah. Kalian bisa diskusi di dalam, bisa kasih masukan, bisa bertanya atau mungkin menjawab pertanyaan dari teman kalian. Oke, untuk tanda yang sepanah seperti ini biasanya dipakai untuk mengumpulkan tugas. Jadi ini adalah tugas kalian yang harus kalian kerjakan. Kalian silakan input nanti di sini. Nah, untuk yang di bawah ini, warna hijau ini biasanya dipakai untuk latihan soal atau kuis. Ya, jadi untuk akses latihan soal atau kuis, silakan klik di sini. Oke, baik, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari pengumuman. Ya, announcement. Kita silakan klik pengumumannya. Nah, di sini ada judulnya ya, ini judul diskusinya. Di sini ada pemberi diskusi. Jadi yang memberi pengumuman sehari pertama ya guru IPS kalian. Nah, kalau mau melihat silakan klik pertemuannya. Oke, sabar menunggu ya. Jaringan let's. Oke. Nah, ini sudah sampai ya. Kita sudah masuk ke halaman pengumuman. Nah, ini pengumumannya. Pengumumannya hari Kamis tanggal 9 Juli. Nah, ini pengumumannya. Ini adalah uji coba bla 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 bla. Ya, ini adalah pengumuman yang harus kalian lihat. Oke, baik. Sekedar itu. Jadi kalau sudah paham, mari kita kembali ke pilihan yang tadi ya. Silakan klik general. Nah, ketika kalian klik general, kalian akan kembali ke sini ya, ke halaman mata pelajaran IPS. Atau kalau bingung, langsung aja klik kembali. Nah, mata IPS yang sini klik kembali, kalian akan dikembalikan ke halaman yang ini. Oke, nanti sebentar kita coba. Baik, untuk sekarang untuk akses buku elektronik ya. Nah, silakan kalian klik bukunya dalam bentuk file PDF. Nah, biasanya tergantung komputer kalian. Kalau kalian sudah install IDM, dia akan mendownload secara otomatis. Ya, misalnya kalau kalian tidak pakai IDM, Internet Download Manager, biasanya kalian diarahkan dulu ke halaman Google-nya. Kalian bisa baca atau kalian download. Tapi sebaiknya langsung di-download saja ya. Nanti tinggal klik Start Download. Maka buku kalian secara otomatis download di laptop kalian masing-masing. Oke, ini saya tidak download ya. Oke, itu untuk masalah buku. Nah, sekarang untuk yang forum atau diskusi. Ya, judul diskusinya adalah wilayah Sulawesi Tengah. Mari kita buka sama-sama ya. Nah, setelah kita buka, di sini ada topik, ada satu masalah yang diberikan oleh guru kalian. Misalnya, kali ini masalahnya seperti ini. Ruang wilayah yang ada di Sulawesi Tengah secara administratif terbagi menjadi 12 kabupaten dan 1 kota. Setiap wilayah kabupaten memiliki karakteristik yang berbeda dengan kabupaten lainnya. Nah, di sini ada perintahnya. Silakan ajukan atau tuliskan pertanyaan yang ingin kalian ketahui. Jadi kalian ingin bertanya. Nah, bagi yang tahu jawaban dari pertanyaan teman, seperti saya bilang tadi, silakan tuliskan jawabannya di sini. Nah, kalian tinggal klik di sini, Add New Discussion Topic. Kita coba klik ya. Maka akan muncul seperti ini. Nah, ini di sini subjek adalah ya judul ya. Misalnya kalian mau bertanya, bisa diklik bertanya. Mau bertanya. Nah, misalnya apa yang mau ditanyakan? Misalnya ini. Apa karakteristik yang dimiliki Kota Palu dari segi geografisnya? Misalnya tanda tanya. Ini pertanyaan kalian. Tinggal diklik Post to Forum. Nah, maka akan tampil informasi bahwa kita sudah mempost sebuah pertanyaan ya, nah, diskusi. Nah, ini. Nah, di bawah sini muncul diskusi. Judulnya apa? Bertanya. Siapa yang bertanya?
si namanya kalian akan ada di sini ya. Nah, begitu seterusnya. Jika ingin menjawab, misalnya ada teman kalian mau bertanya, kalian ingin jawab, silakan klik tombolnya. Nah, jadi seperti ini ya. Nanti akan ada muncul untuk kolom jawaban ya. Ini tidak muncul karena ini pertanyaan kita sendiri tadi ya. Oke, ini untuk memulai forum atau diskusi. Sekarang kita lanjut. Seperti tadi, kalau bingung bagaimana kembalinya, silakan klik ke IPS 7E ini lagi ya. Oke, kita sudah kembali ke halamannya. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengumpulkan tugas atau mengerjakan tugas. Oke, silakan klik di sini. Nah, di sini tugasnya seperti ini ya. Setiap wilayah Indonesia kalian bisa baca dan seterusnya. Tuliskan jawaban kalian pada kolom teks daring. Oke, untuk tugas kalian biasanya bentuk mengumpulkannya itu bisa melalui teks daring, bisa juga melalui Word, file Word, Microsoft Word, atau melalui gambar yang kalian akan upload. Nah, khusus tugas kali ini dari guru IPS-nya menggunakan kolom teks daring. Jadi setiap guru bisa berbeda bentuk mengumpulkan tugasnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini artinya belum ada yang mengumpul. Nah, di sini ada keterangan ya, di sini ada keterangan bahwa bisa dikumpul atau pengumpulan itu mulai dari hari Senin 13 Juli 2020. Jadi untuk sekarang karena belum waktunya, maka kita tidak bisa mengumpulkan tugasnya. Nanti kalau sudah pada waktunya, maka kolom teks daring itu akan muncul secara otomatis di bawah. Jadi dari soal di sini, carilah nama kabupaten atau kota yang ada di Sulawesi Tengah disertai dengan nama ibu kotanya masing-masing. Kalian langsung isi di kolom teks daringnya. Langsung ketik di situ saja. Kalau seandainya gurunya kalian mintanya diketik di Word, maka kalian buat dulu tugasnya di Microsoft Word. Nanti di bawah sini ada pilihan untuk submit atau mengumpulkan. Ya, tinggal kalian klik, kalian kumpulkan. Nah, itu nanti kalau pengumpulan tugasnya berupa file Word. Nah, sama juga kalau dia berupa gambar atau misalnya di foto. Catatan kalian foto, terus kirim ke pembelajaran e-learningnya. Sama konsepnya seperti file Word tadi. Ya, jadi untuk tugas ini sekali lagi ini hanya khusus untuk teks daring. Nanti begitu waktunya sudah tepat waktunya sudah muncul, maka di bawah sini akan muncul kolom teks daring yang bisa kalian isi langsung. Oke, baik. Paham sampai sini ya? Kita lanjut. Kembali klik ke IPS tadi. Nah, yang terakhir biasanya itu adalah latihan soal atau kuis. Silakan kalian klik. Baik, nah untuk kuis sama atau latihan soal sama seperti tadi ya. Di sini ada keterangannya ya bahwa kuis tidak akan tersedia sampai pada hari Senin 13 Juli jam 3:10 pagi ya AM. Nah, jadi ini kan nanti di sini akan ada waktu mulai kuisnya. Jadi kalau belum waktunya kita tidak bisa mulai kuisnya atau latihan soalnya. Nah, di sini sesuai dengan jadwalnya kalian ya, tentu saja jadwal pelajaran IPS, maka di jam itu juga muncul kuisnya bisa dibuka. Nah, ini kuis akan ditutup pada jam segini. Kemudian ada durasinya ya. Jadi kalau kuis bisa aja durasi tergantung guru kalian. Mau kasih 20 menit, mau kasih 30 menit, itu nanti tergantung banyaknya soal. Nah, seandainya ini sudah terbuka, maka di sini akan ada pilihan untuk kita bisa masuk ke kuis atau ke latihan soal. Nah, untuk latihan soalnya itu banyak macam ya, banyak bentuknya. Salah satunya bisa berupa pilihan ganda. Nah, bisa juga berupa esai tes, bisa juga berupa pilihan benar atau salah, dan banyak macam ya, banyak macam. Jadi nanti itu tergantung dari guru yang memberikan. Apakah dia kasih dalam bentuk esai tes, dalam bentuk benar atau salah, atau dalam bentuk pilihan ganda atau yang lain. Ya, jadi nanti kalian silahkan lihat. Nah, nanti itu biasanya ada keterangannya di sini ya. Nih, ini ada deskripsi. Biasanya kalau
lebih jelas nanti tulisnya di sini. Misalnya kerjakan soal di bawah ini secara esai. Nah, seperti itu. Berarti nanti pasti soalnya esai. Kan kalian bisa siap-siap kan? Oke, kita coba ya. Nah, ini kita seandainya ya, kita sudah edit. Seandainya misalnya kalau sudah tepat waktu. Nah, ini kita mau kerjakan kuis. Sudah waktunya nih. Nah, durasinya adalah 20 menit. Silakan kalian klik di sini ya. Nah, start saja. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada nomor kuis. Jadi ada 2 nomor saja kuisnya ya, karena ini percobaan. Waktunya ini ya. Waktunya masih ada 19 menit dan sekian-sekian detik. Oke, soalnya seperti ini dalam bentuk berarti pilihan ganda. Nah, ada 2 nomor soalnya. Nah, yang soal kedua itu dalam bentuk benar atau salah ya, true or false. Karena tinggal pilih apakah pernyataan ini benar atau salah. Oke, kita coba dari atas dulu ya. Kabupaten Donggala adalah kabupaten yang berbatasan dengan beberapa wilayah. Kabupaten. Nah, ini saya tidak tahu ya, kurang tahu. Apa jawabannya ini, Sir? So, Ali mungkin bisa? Pertanyaannya apa itu, Sir? Kabupaten Donggala adalah kabupaten yang berbatasan dengan beberapa wilayah kabupaten titik-titik. Jawabannya pilihannya apa itu, Sir? Yang A itu ada 7 una-una, yang B Parigi Mautong, C Toli-Toli, D Banggai. Kayaknya karena ujungnya pantai barat itu Toli-Toli, jadi kayaknya berbatasan berarti dengan Toli-Toli itu, Sir. Oke, kita coba jawab ya. Kita Ya. coba klik di Toli-Toli. Oke. Nanti sebentar nilainya ya, kita coba. Nah, sekarang untuk soal kedua. Ruang atau wilayah Kabupaten Banggai adalah kabupaten yang paling luas. Itu benar atau salah? Bagaimana nih, Sir Ali? Kayaknya tidak deh. Jadi soalnya jawabnya salah. Kayaknya salah, Sir. Salah. Oke, kenapa kira-kira jawabnya salah, Sir? Karena kayaknya kalau kabupaten yang paling luas itu Kabupaten Donggala, Sir. Oke, baik, kita coba ya Menurut jawabannya. saya ya, Sir, ya, karena saya saya perlu banyak belajar lagi nih, Sir. Ya, saya percaya dengan Sir Ali ya. Kita jawab berarti jawabannya salah ya, false. Kita klik false. Oke. Kalau sudah selesai kerjakan kuis atau latihannya, silakan di finish ya. Nah, jawaban sudah tersimpan. Nah, ini adalah sisa waktu. Nah, untuk nilainya, coba kita klik ke submit all and finish. Oke, nah untuk tandanya ini nanti di setting ya. Di sini nanti akan muncul nilainya kalian. Ya, nilai kalian di sini nih, nilai grade. Nah, di sini tanda mulai muncul. Nah, karena kita ternyata benar semua jawabannya ya. Wah, Final grade is ya 10 dari 10. Ternyata kita benar semua. Hebat ya Sir Ali ini. wah, tidak juga, Sir. Karena guru saya IPS waktu itu hebat berarti menjelaskan. Oke. Jadi seperti itu ya. Itu sedikit simulasi untuk latihan soalnya atau latihan kuisnya. Oke. Kalau kalian klik ke back to course, kita akan kembali ke halaman awal dari IPS. Nah, jadi nanti tergantung dari guru kalian ya. Nanti bisa saja guru kalian memberikan materi dalam bentuk video. Nanti di sini ada lagi linknya. Jadi bebas, bervariasi tergantung guru kalian ya. Oke, kalau begitu setelah selesai, silakan kalian bisa log out di ujung sini ya. Kalian klik log out. Oke. Oh, begitu, Sir. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Oh, ini, Sir, tadi apa namanya? Kita kan masuk tadi, Sir. Masuk pakai NIS, kemudian password kita kan sudah diberikan sama sekolah. Itu password kita kan bisa diganti atau tidak, Sir? Oh, untuk passwordnya kalian bisa ganti ya. Itu adanya nanti di pengaturan. Kalian bisa ganti passwordnya kalau memang, jangan nanti mungkin mau diakal-akali ya. Ada orang lain yang masuk pakai NIS kalian dan password kalian. Kalian bisa ganti password, itu ada di pengaturan e-learningnya. Tapi kalian harus login dulu, baru kalian bisa ganti di dalamnya. Oh, ini juga, Sir, apa namanya? Kan tadi ada buku, ada file begitu bukunya. Jadi nanti kita bisa downloadnya itu di folder pribadinya kita atau di kelas, Sir. Nah, kalau buku tadi itu kan linknya untuk download. Ketika kalian download itu sudah otomatis masuk ke laptop kalian. Jadi bukan lagi di e-learningnya kalian. Adanya di file laptop pribadi. Jadi tinggal bisa dibuka kapan saja. Walaupun kalian offline, kalian tetap bisa belajar untuk baca bukunya.